HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selamat datang cahaya kebenaran, bagai surya membelah gelap malam. Sekian lama terbenam, tenggelam dalam gelap. Saatnya terjaga bersama warta. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bertatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Parisya, kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Nah, Alkisah hiduplah seekor kelinci di atas gunung yang rumahnya tepat berada di kaki pohon plum. Nah, saat ia sedang bersantai-santai, ia pun iseng berpikir, kalau tanah ini runtuh, bagaimana jadinya aku ya? Nah, saat ia sedang berangan-angan seperti itu, tiba-tiba ia mendengar buah plum yang jatuh tepat di atas daun buah plum kering. Ia pun berpikir, itu seperti suara tanah retak ya? Ia pun menjadi ketakutan dan ia lari turun ke bawah gunung untuk mencari semua binatang di hutan dan menceritakan apa yang ia dengar tadi. Nah, semua hewan di hutan pun menjadi panik dan ketakutan. Sampai-sampai berita itu pun didengar oleh si singa. Si singa pun bertanya, ada apa sih ini? Nah, semua hewan pun menjawabnya serentak. Itu kelinci mendengar bahwa ada suara tanah retak. Berarti kalau suara tanah retak, bumi ini akan hilang dong. Gitu kata seluruh hewan hutan. Nah, singa pun tidak percaya dengan itu. Ia pun memberanikan dirinya untuk naik ke atas gunung. Nah, setelah ia berada tepat di bawah kaki pohon plum, ia tidak menemukan ada tanah retak. Yang ia temukan hanyalah buah plum yang jatuh di atas daun buah plum kering. Ia pun menjadi lega dan ia kembali turun ke bawah gunung dan menceritakan semua yang ia lihat kepada seluruh binatang. Seluruh binatang pun menjadi kesal kepada si kelinci dan si kelinci pun akhirnya hanya bisa tertunduk malu. Nah, teman-teman Swindu, pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kalian jangan berburu-buru untuk mengambil keputusan sebelum kalian meneliti kejadian yang sebenarnya terjadi. Nah, teman-teman, itulah cerita Singa dan Kelinci yang dikutip dari buku 99 Satu Hinduni Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Selamat Tahun Baru Saka 1944. Salam damai, Channel 3.
istimewa karena pameran Ikonos Grafos sedang dikunjungi para petinggi Apindo Bali. Pameran ikon Hindu dari kacamata Hindugrafi. Pemirsa, pameran ini sudah berlangsung selama 10 hari sejak tanggal 1 Maret 2022. Nah, seperti apa inspiratif dan menariknya pameran Ikonos Grafos ini? Pemirsa, mari kita ikuti jelajah lensa menganyam mozaik budaya. Nah, pemirsa HTV Channel 3, langsung saja di sini sudah hadir Bapak Ketua Apindo Bali, Pak Nurlaba. Pak Nurlaba, gimana kabarnya? Baik. Sehat Bapak ya? Sehat. Ya, gimana kesannya Pak melihat 33 karya yang ada di pameran Ikonos Grafos? Sangat luar biasa. Jadi kalau saya sendiri sangat luar biasa. Maka dalam hal ini lanjutkanlah terus ya bagaimana Hindu. Terus di antara 33 karya ini yang mana paling Bapak suka? Oh, kalau dijang ya jelas ini. Ya, ini ya Bapak ya. Itu yang diwasa. Jadi ini jumlahnya 999 aksara Gunasara, tulisannya Hyang Widi. Sekarang kita mau tanya-tanya sedikit Bu Sinta. Gimana sih kesannya setelah berkunjung ke pameran ikonografi dan melihat berbagai karya yang ada di pameran ini? Luar biasa ya, dengan karya-karya yang begitu menakjubkan ya, sehingga saya terkesima sekali. Artinya di apa, misalnya seperti ini. Lama saya mengamati Om Swasti Astu, indah sekali, luar biasa. Kunjungan dari para petinggi Apindo Bali yang sudah berkunjung ke pameran Ikonos Grafos yang akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa berkunjung ke Wartam Art Space, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Salam damai, Channel 3. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu, gunakanlah medsos kanal YouTube untuk membuka HTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisia untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ada 4 pelajaran dasar agama Hindu yang disebut Catur Marga, Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga. Jika seseorang memahami agama tanpa belajar tatwa, maka ia akan cenderung menjadi orang yang sombong. Jika mereka melaksanakan jalan bakti tanpa mengerti tatwa, maka ia akan sering menyalahkan orang lain. Lalu, bagaimana jika seseorang memilih jalan jnana? Pemirsa HTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Hari ini di Om Studio sudah hadir tamu khusus kolumnis Wartam yang akan membedarkan tentang topik bahasan kita kali ini, Jalan Jnana. Salah satu jalan yang bisa ditempuh umat Hindu untuk mendekatkan diri pada Yang Widiwasa melalui ilmu pengetahuan rohani. Nah, seperti apa Cemeti kita kali ini? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita ikuti setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HTV Channel 3, saat ini kita berada di Om Studio ditemani tamu khusus kita, kolumnis Wartam, Bapak Gusti Ketut Widana. Tapi Orti, Pak Widana? Astungkara, becek-becek. Becek-becek, Bapaknya. Langsung saja kita mengangkat topik tentang jalan jnana. Jadi salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam konsep Catur Marga itu ada Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan terakhir Yoga Marga. Nah, gimana nih menurut Bapak Widana, jalan jnana apa sih yang ditekankan dalam salah satu jalan ini, Pak? Ya, semua. Jadi ketika kita berbicara tentang jalan di dalam ajaran agama Hindu, kita kenal adanya konsep Catur Marga, bahkan lengkapnya Catur Marga Yoga. Artinya ada 4 jalan untuk umat Hindu bagaimana menghubungkan diri, selanjutnya mendekati, dan puncaknya menyatu dengan
Tuhan itu sendiri. Nah kalau Bapak runtut dari catur marga itu pertama karma. Karma ini populer dijalankan dengan, kalau di Bali ya, dengan cara ngayah. Kemudian bakti dengan cara sembah. Jenana ini dengan cara belajar untuk mencapai yoga, yaitu moksa. Nah penekanan dalam hal jenana marga yoga ini adalah tiada lain jalan kita umat Hindu untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Widi melalui jalan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan kerohanian atau spiritual. Jadi menekankan pada ilmu pengetahuan rohani, Pak ya. Iya, Lalu betul. sebagai contoh ilmu pengetahuan yang seperti apa yang ditekankan dalam jalan jenana ini, Pak? Ya, tentu saja ketika kita bicara tentang jenana marga dalam konteks sebagai jalan rohani, jalan spiritual, tentunya bisa lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan intelektualitas. Karena ini sudah mengarah kepada spiritualitas. Sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spiritualitas itu tiada lain ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu keagamaan. Kalau dalam konteks keilmuan di Hindu disebut dengan parawidya, yang biasanya berbasis paradogma, sementara ilmu kekinian berbasis paradigma. Nah inilah sering terjadi paradok ya, antara paradogma yang ke arah spiritual dengan paradigma yang ke arah intelektual berbasis material. Saya kira itu. Ya, menarik sekali Pak. Lalu apa nih kaitan ilmu pengetahuan kekinian, mungkin termasuk teknologi yang berkembang saat Iya. ini dengan jalan jenana yang identik dengan ilmu pengetahuan rohani, Pak? Tapi jangan dijawab dulu karena akan ada yang lewat setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Gimana sih menurut pandangan Bapak keterkaitan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini termasuk teknologi, informasi seperti itu Pak ya, yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda Hindu dikaitkan dengan jalan jenana ini Pak? Ya benar. Jadi bagaimanapun dua posisi ilmu ini, ilmu duniawi, ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian tidak bisa dipisahkan dari ilmu kerohanian. Kalau ilmu kerohanian atau spiritual itu obsesinya adalah mencapai puncak kesadaran spiritual, sementara obsesi dari pengetahuan dan teknologi kekinian lebih ke urusan-urusan material di duniawi. Nah, bagaimana mensinergikannya? Tentu saja kita sebagai umat Hindu, satu, tidak lupa kalau dalam Ramayana sloka 1 disebutkan Buruh sirering Weda ya bakti ring dewa tarmaludan mitra pujo. Jadi kita boleh tahu tentang Weda untuk kepentingan ilmu kerohanian kita, meningkatkan kesadaran spiritual, tetapi jangan lupa juga dengan ilmu-ilmu kekinian, ilmu-ilmu duniawi yang bagaimanapun nyatanya kita masih hidup di dunia dan sangat memerlukan ilmu dan teknologi untuk kepentingan mempermudah pencarian apa yang disebut dengan catur purusartha dalam konteks mencari harta untuk memenuhi kama. Tapi setelah itu tetap kembali kepada dharma untuk tujuan akhirnya adalah mencapai moksa. Saya kira itu. Jadi saya teringat dari satu slogan yang dicetuskan oleh Albert Einstein Pak ya. Jadi Iya. agama tanpa ilmu buta, Iya. ilmu tanpa agama lumpuh, begitu Ya Pak ya. benar. Jadi itulah yang Iya. perlu disinergikan Iya. supaya kita tidak buta, apalagi sampai lumpuh. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Cemeti Cerah 5 menit bersama tamu spesial kita Bapak Agusti Ketut Widana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3.
kita dapat dari sepiring nasi campur kuliner Nusantara. Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, di antara campur sari sambal terasi. Teladan apa yang dapat kita pelajari? Ada jejak kesadaran bahwa semua hidangan setuju berbeda rasa tapi tetap bertenggang rasa. Tapi uniknya, justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Saya Diah Parisia untuk Harmoni Indonesia. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mari bersila di depan Padma, antara rerumputan Dharma. Duduk bersila di Natarpura, membangun candi doa-doa. Putih sempurna. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Asap mengusap sukma. Mari bersila di depan Padma, antara rerumputan Dharma. Duduk bersila di Natarpura, membangun candi doa. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.